Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat Rahim sebagai calon guru di SMP Taqiyya Rasyida. Insya Allah akan memberikan sebuah micro teaching dengan pelajaran tahfidz dan saya mengambil surat An-Naba di awal juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Ustaz bilang sobahul khair, maka anak-anak harus menjawab sobahun nur, seperti itu. Sobahul khair, sobahun nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari kita harus ceria, kita tidak boleh lesu, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengantuk. Karena semua itu adalah godaan setan dan kita tidak boleh tergoda oleh musuh kita. Kalau kita tergoda oleh musuh kita, maka kita akan kalah dan kita akan ditinggalkan. Oleh siapa ditinggalkan? Oleh teman-teman kita yang tidak tergoda. Teman kita sudah melaju jauh, teman kita sudah hafal surat An-Naba, kita belum selesai hafal surat An-Naba karena kita digoda. Seperti itu. Jadi kalau Ustaz bilang sobahul khair, jawab dengan gembira, jawab dengan riang, dengan lantang, dengan jawaban apa? Sobahun nur, seperti itu. Sobahul khair, sobahun nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar pelajaran tahfidz. Tapi sebelum kita memulai pelajaran tahfidz, Ustadz mau nanya sih kepada teman-teman, kepada anak-anak sekalian, kepada murid-murid sekalian, apa sih motivasi teman-teman, motivasi murid sekalian itu belajar tahfidz? Kenapa sih kok kalian itu pengen belajar tahfidz? Kenapa kalian kok pengen menghafal Al-Quran? Mungkin ada salah satu dari anak yang mengantarkan kepada kita semua bagaimana motivasinya. Oh ya, baik, seperti itu. Jadi di sini Ustadz memilihkan beberapa alasan kenapa sih kita itu harus belajar tahfidz, kenapa sih kita itu harus mempelajari dan mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran seperti itu, dan kenapa kita masuk SMP Taqiyya Rasyida ini dan mengambil pelajaran tahfidz seperti itu. Dan di SMP Taqiyya Rasyida ini ada pelajaran tahfidz. Yang pertama, alasan pertama ini alasan pokok ya, alasan pokok yang tidak bisa ditawar, yaitu kita sebagai seorang muslim. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada teman kita dari Nasrani, teman kita dari Hindu, atau dari agama lain selain Islam, itu tidak diharuskan untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab mereka. Al-Quran bukan kitab suci mereka. Nah, maka dari situ kita sebagai orang Islam, kita itu diharuskan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab suci kita. Al-Quran itu milik kita, dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Seperti itu ya. Paham ya? Alasan pertama apa? Kita sebagai seorang muslim. Seperti itu. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua itu Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Tadi sudah Ustadz singgung ya. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kalau kita tidak menghafal Al-Quran, sama saja kita seperti tidak mengetahui apa tujuan hidup kita. Seperti itu. Tujuan hidup kita itu kalau dalam garis besar itu ada dua, dan tidak kita sebutkan, akan memakan banyak waktu. Jadi kita menghafal Al-Quran, kita hidup di dunia itu sebagaimana kita melakukan perjalanan. Banyak ya hadis yang mengatakan seperti itu, bahwasanya hidup di dunia itu sebagaimana melakukan perjalanan, dan kita berhenti di bawah pohon, dan disitulah ibarat kita hidup di dunia, kita hanya hidup sebentar. Jadi kalau kita melakukan perjalanan tapi kita tidak punya peta, kita tidak punya map, kita tidak punya Google Map, dan kita tidak tahu arah,
kita terserah bisa kemana saja, jalan ke kiri, jalan ke kanan, lurus, ke atas, ke bawah, bisa. Tapi ingat, ujungnya pasti sesat. Seperti itu. Kalau kita punya Al-Quran, Al-Quran itu sebagai peta hidup kita, kita baca, kita hafal, kita pahami, maka kita akan paham, oh ini saya seorang murid SMPIT Taqiyah Roshidah, kenapa dilahirkan di dunia, yaitu untuk beribadah seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Jadi alasan yang kedua adalah Al-Quran sebagai peta hidup kita. Dan alasan yang ketiga, alasan yang terakhir, tentu saja dengan menghafal Al-Quran kita pasti diberi label istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih? Saya ibaratin ya. Kalau misalnya ada satu murid yang dipanggil presiden, dikasih cap ini murid terbaik, gimana? Rasanya pasti gembira. Dilihatin orang banyak, wah ini pasti murid terbaik, dan ini dicap oleh presiden seperti itu. Apalagi kita menghafal Al-Quran lalu dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang baik karena makhluk penghafal Al-Quran, dan dilihatin oleh seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, kita dilihatkan sebagai bahwasanya kita itu adalah penghafal Al-Quran. Apakah tidak mau seperti itu? Nah, pasti kita mau semua seperti itu. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai menghafal surat An-Naba. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, perkenalan tentang surat An-Naba. Apa sih surat An-Naba itu? Surat An-Naba itu adalah surat pada juz 30. Jadi kalau kita membuka juz 30 pada awal juz, kita akan menemukan surat An-Naba. Nah, di surat An-Naba ini banyak sekali pelajaran kehidupan. Kita bisa menemukan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang relevan, yang bisa dipakai pada zaman kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Itulah keistimewaan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Dari zaman dahulu Nabi Muhammad sampai sekarang zaman kita, Al-Quran itu tidak pernah dirubah sama sekali isinya. Kalau tulisannya sudah mengalami beberapa perubahan ya, agar lebih mudah dibaca, tapi isinya itu tidak pernah dirubah sama sekali. Al-Quran itu mukjizat Al-Quran. Kenapa kalau tidak pernah dirubah sama sekali? Karena yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Yang menjaga Al-Quran adalah Allah sendiri. Lewat apa Allah menjaga Al-Quran? Nah ini, Allah menjaga Al-Quran itu lewat para penghafal Al-Quran. Bagaimana mulianya orang-orang yang hafal Al-Quran, sudah nanti di pada akhirat diberi cap sebagai makhluk baik yang menghafal Al-Quran, dan di dunia ditunjuk oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ditunjuk presiden untuk menjaga satu kota, kita sebagai gubernur kota, seperti itu. Jadi di sini di dalam dunia kita disuruh menjaga Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, pada surat An-Naba ini ada 40 ayat, dan ayatnya sangat pendek-pendek tapi memiliki arti yang sangat dalam sekali. Dalam Al-Quran itu ayat yang pendek memiliki arti yang sangat dalam, ayat yang panjang ya lebih dalam, seperti itu. Jadi dalam 40 ayat ini kita akan menghafal dalam beberapa pertemuan. Insya Allah sudah bagi, dan kita akan menghafal dengan beberapa metode cara hafalan, seperti metode game, terus metode tanya jawab, terus metode sambung ayat, dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak nanti. Pada permulaan surat An-Naba ini akan dimulai dengan kata amma yatasaalun. Ada yang tahu nggak sih amma yatasaalun itu apa? Amma yatasaalun itu adalah perkataan Allah tentang orang-orang kafir. Tentang apa? Jadi nih saya ceritain ya sedikit tentang surat An-Naba ini.
Pada zaman dahulu orang kafir itu bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya tentang hari kiamat. Nah, jadi Allah menurunkan surat Naba ini dan berkata dan berfirman, amma yatasaalun anin naba'il azim, itu ayat keduanya. Kenapa sih mereka itu bertanya-tanya tentang berita yang sangat besar? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan ternyata sebagian orang kafir itu ada yang berselisih, ada yang yakin kalau kiamat itu terjadi dan ada yang tidak yakin kiamat itu tidak terjadi. Kalla saya'lamun. Nah, di sini Allah sudah memberitakan kepada kita bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Diulang 2 kali ayatnya. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Pasti akan terjadi dan pasti benar-benar akan terjadi. Gimana? Yakin gak sama Al-Quran? Kalau masih kurang yakin, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah bumi itu sudah kita hamparkan? Nah, coba kita ngeliat semuanya, kita ngeliat ke sekeliling. Apakah ada yang bentuknya bulat? Ataukah ada tempat yang bentuknya bulat sehingga kita susah untuk berdiri? Ada nggak? Nggak ada. Walaupun terjadi perdebatan ya, apakah bumi itu bulat dan datar? Sudah kita tidak usah memperdebatkan hal itu. Tapi kita melihat saja, apakah ada tempat yang dimana kita itu susah untuk berdiri? Nggak ada kan? Nggak ada. Kecuali di atas pohon ya. Pohon tuh bukan termasuk ini, bukan termasuk bumi. Bumi itu tanah. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah bumi itu sudah kita hamparkan, sudah kita luaskan, sehingga banyak sekali tanah-tanah kosong, banyak sekali lahan-lahan kosong, dibangun kota-kota, dibangun tempat hiburan dan lain sebagainya seperti itu, dibangun pasar, dibangun masjid, dibangun tempat kajian, dibangun tempat TPA, banyak sekali. Wal jibala autadana ini. Kalau kita belum yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci kita, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, Al-Quran itu adalah peta hidup kita harus menghafal surat An-Naba. Nah, di ayat kelima ini Allah menyebutkan wal jibala autada. Ayat ketujuh, ayat ketujuh Allah menyebutkan wal jibala autada, yaitu gunung sebagai pasak bumi. Nah, di sini banyak sekali penelitian termasuk Dr. Frank. Dia ini ahli geologi di Amerika Serikat. Kita tahu Amerika Serikat itu adalah ilmuwan-ilmuwan tinggi yang ada di sana. Dia itu ahli geologi dan dia menyatakan bahwasanya gunung itu sebagaimana pasaknya bumi. Nah, relevan kan? Al-Quran diturunkan sudah zaman dahulu dan zaman sekarang diteliti dan ternyata Al-Quran itu benar. Seperti itu. Wal jibala autada. Jadi tadi surat An-Naba pembukaan kita, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jadi 7 ayat, dan 7 ayat ini sudah sangat dalam artinya. Yang pertama yaitu tentang orang-orang kafir yang menentang, dan yang kedua tentang sains dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.